Tetaplah bergaya seperti biasanya, jangan mudah terpengaruh dan gila akan pujian. Halo teman-teman, saya Ati Sri Purwantiningsih, CEO dan founder dari KJA ASP dan Sekolah Finansial. Saya juga seorang financial planner. Hayo, siapa yang suka bergaya? Ngikutin style kekinian atau ngikutin style idol Korea? Apalagi di tren teknologi yang sedang merajalela ya, biar kelihatan wah di sosial media, biar dikatakan kaya. Padahal realitanya sampai utang sana sini, gali lubang tutup lubang. Memang nggak salah sih kalau teman-teman suka dan mampu untuk mengikuti, tapi sayangnya banyak banget orang yang asal gaya-gayaan tapi memaksakan diri loh. Berdasarkan data dari Forbes tahun 2018, sebuah survei terbaru dari Kredit Karma menemukan hampir 40% milenial menghabiskan uang yang tidak dimilikinya dan terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Maka dari itu, seorang anak muda sebaiknya memilih sebuah lingkungan yang peduli akan kondisi keuangan. Gak perlu malu membahas saldo. Kalau malu nanti bisa jadi nasib saldo tetap begitu-begitu aja. Seorang anak muda sebaiknya berteman dengan anak muda lainnya yang telah sukses. Dia usianya 30 tahun, udah sukses kayak gini. Nah, kita langsung mikir, usia saya 25 tahun saat ini, kira-kira 5 tahun ke depan saya bisa lebih sukses gak ya dari dia? Nah, itu ya teman-teman bisa dipikirkan. Dari 40% yang sudah terlilit hutang, sebanyak 73% diantaranya mengaku merahasiakan kondisi finansialnya dari seluruh teman. Maka dari itu, seorang anak muda harus punya seorang mentor agar ada yang mengarahkan. Uang segini baiknya digunakan untuk apa? Agar tidak terjebak pada masa muda yang terpaksa bergaya, tapi masa tuanya nanti sengsara. Riset yang dilakukan George Washington Global Financial Literacy Excellence Center terhadap 5.500 milenial menunjukkan hanya 24% dari total responden yang mengerti prinsip keuangan. Prinsip keuangan ini maksudnya bagaimana? Prinsip keuangan yang ini kita analogikan sebagai rem dan kendali kita dalam menggunakan uang. Karena sebesar apapun gaji atau penghasilan yang kita terima tanpa dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka finansial masa depan kita akan sulit terwujud, teman-teman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus atur penggunaan uang mulai dengan melacak sumber keuangan dan pengeluaran secara garis besar. Misalnya, pendapatan dari gaji, kemudian fee profesi, dan lain-lain. Untuk pengeluaran sehari-hari, cicilanmu, utang, dan lain sebagainya. Baru setelah itu, buatlah anggaran lebih detail terkait pemasukan dan pengeluaran. Bisa dibuat tabel-tabel seperti ini ya. Kedua, setelah disusun anggaran, harus patuhi. Inilah yang lebih sulit dari menganggarkan, yaitu konsisten untuk patuh. Apabila teman-teman tidak patuhi anggaran yang teman-teman buat sendiri, pengelolaan keuangan ini akan sulit dikendalikan dan tetap saja boros. Baru nanti ketika kantong tipis baru menyesal. Ketiga, pahami dan bedakan antara need dan want. Sudah banyak orang terjebak dalam pusaran keinginan yang berujung dengan pengalihan dalih kebutuhan. Keterbatasan ini akan menjadi jebakan bagi teman-teman sendiri yang akan memiliki efek berbahaya bagi kesehatan keuangan teman-teman. Keempat, hidup lebih hemat. Ini merupakan prinsip utama dalam prinsip keuangan seseorang. Ketika dia mampu untuk berhemat, maka pengelolaan keuangan akan mudah untuk dilakukan. Cobalah untuk hidup dengan biaya yang lebih rendah. Maksudnya adalah jalani hidup dengan biaya seminimal mungkin. Lakukan dengan melacak pos-pos pengeluaran teman-teman yang menghabiskan uang lebih banyak. Jika sudah ketemu, maka carilah alternatif untuk mengurangi pengeluaran tersebut untuk tetap menyelamatkan kesehatan keuangan teman-teman. Kelima, tetapkan tujuan finansial teman-teman. Tujuan ini bisa berarti cita-cita teman-teman di masa yang akan datang. Renungkan dan pikirkan betul terkait cita-cita ini. Saya ambil contoh adalah saat ini teman-teman berumur 20 tahun dan di umur 35 tahun teman-teman menargetkan untuk membeli rumah sendiri.
Nah, dengan adanya cita-cita atau tujuan finansial seperti ini, teman-teman akan terpacu untuk menggapainya dan berusaha keras agar cita-cita ini dapat tercapai dengan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Terakhir adalah sisihkan uang teman-teman sebagai tabungan atau investasi. Banyak orang belum menyadari bahwa mereka pun berhak untuk membayar diri mereka sendiri. Caranya adalah dengan menyisihkan sebagian gaji di awal untuk disimpan sebagai tabungan atau diinvestasikan. Bagian ini adalah bagian tersendiri yang tidak termasuk dalam pengeluaran bulanan. Nah, dari ke-6 tips yang saya berikan tadi mengenai prinsip keuangan yang harus teman-teman pegang teguh dan terapkan dalam kehidupan teman-teman. Yang tidak kalah penting adalah harus konsisten. Karena konsisten yang dijalani secara terus-menerus akan menjadi habit yang bagus bagi kesehatan keuangan teman-teman. Kalau uang yang dihasilkan banyak, jangan naikkan gayamu, tapi naikkan tabungan dan investasimu. Tetaplah bergaya seperti biasanya, jangan mudah terpengaruh dan gila akan pujian. Kita ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Kita tahu dalam hukum fisika, P sama dengan F dibagi A. P itu tekanan, F itu gaya, A itu area. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi hidup kita kebanyakan gaya. Kalau masa tua kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi masa muda kita kebanyakan gaya. Kalau sejak muda sudah banyak gaya, nanti tuanya bagaimana? Teman-teman pasti sudah tahu ya jawabannya. Saya yakin teman-teman mau mudah bahagia sampai tua kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.